memberikan makna akan alam yang asri. Ianya hadir tak hanya sekedar menghiasi bumi, namun turut menjadi penyangga hidup ini. Saat ini, hijau bumiku masih di sini. Namun entah sampai kapan aku bisa melihat alam yang indah untuk suatu hari nanti. Kami mencoba menjadi pelestari. Untuk nanti, kami persembahkan bumi ini demi anak cucu untuk generasi nanti. Kebutuhan akan pembangunan infrastruktur dan terbatasnya ketersediaan lahan menjadi salah satu faktor terjadinya disintegrasi dalam pembangunan di perkotaan. Berbagai sektor aktivitas masyarakat kota seringkali memperebutkan lahan-lahan terbuka hijau di kawasan perkotaan dan mengakibatkan semakin minimnya ruang terbuka hijau. Keberadaan ruang terbuka hijau di kawasan perkotaan sangat penting dalam mendukung keberlangsungan sebuah kota. Jika ditinjau dari segi ekologis, ruang terbuka hijau berfungsi sebagai produsen penghasil oksigen, mengingat oksigen merupakan kebutuhan dasar yang mutlak diperlukan oleh sebuah kota. Jumlah kawasan terbuka hijau di perkotaan seringkali tidak seimbang dengan pembangunan kota. Oleh sebab itu, hutan kota mulai banyak digarap dan dilestarikan sebagai upaya untuk mengurangi dampak lingkungan kota yang memberikan efek negatif. Melalui BPDAS HL Sejang Duryangkang, penanaman hutan kota terus digalakkan melalui program rehabilitasi hutan dan lahan yang telah berjalan lebih dari 1 dekade yang lalu dan masih berlanjut hingga saat ini. Hal ini didasari atas kepedulian terhadap keseimbangan ekosistem dan resapan air, serta kepedulian untuk menciptakan daur karbon dioksida menjadi oksigen perkotaan. Hutan kota adalah kawasan yang ditutupi pepohonan yang dibiarkan tumbuh secara alami menyerupai hutan, tidak tertata seperti taman, dan lokasinya berada di dalam atau sekitar perkotaan. Hutan kota bermanfaat untuk mengurangi degradasi lingkungan kota yang diakibatkan oleh permasalahan negatif pembangunan. Selain mempunyai fungsi perbaikan lingkungan hidup, hutan kota juga memiliki fungsi estetika. Salah satu upaya BPDAS HL Sejang Duryangkang dalam menanggulangi permasalahan lingkungan hidup di Kabupaten Karimun adalah dengan melaksanakan program rehabilitasi hutan dan lahan atau biasa disingkat dengan RHL, di mana kegiatan ini dilaksanakan guna memberikan fungsi yang maksimal bagi lingkungan hidup. Di Kabupaten Karimun ini, hutan kota penting untuk keseimbangan ekologi manusia dalam berbagai hal seperti kebersihan udara, pelindung terik matahari, kehidupan satwa dalam kota, dan juga sebagai tempat rekreasi. Hutan kota bisa mengurangi dampak cuaca yang tidak bersahabat, seperti mengurangi kecepatan angin, mengurangi banjir, memberi keteduhan, memberikan efek pengurangan pemanasan global, serta mampu mendukung ketersediaan air tanah. Seperti halnya hutan kota di Tanjung Balai Karimun ini. Sebagai ruang terbuka hijau, tentunya ia memberikan cukup besar manfaat bagi Kabupaten Karimun. Seperti manfaat estetika, menurunkan polusi udara, serta manfaat hidrologis yakni sebagai resapan air dan mencegah banjir. Seperti halnya dengan hutan kota yang telah dilakukan penanaman oleh BPDAS HL Sejang Duryangkang pada 2018 silam yang menghiasi komplek kantor Bupati Kabupaten Karimun. Program rehabilitasi hutan dan lahan dalam bentuk penanaman hutan kota ini mencapai luas hingga 10 hektar. Kedepannya, hutan kota di komplek perkantoran pemerintah daerah ini diharapkan menjadi solusi dari berbagai permasalahan lingkungan hidup nantinya di Kabupaten Karimun. Sebagai sebuah solusi, rehabilitasi hutan dan lahan dalam kegiatan penanaman hutan kota tentunya memberikan manfaat hidrologis, yakni sebagai sarana untuk menyerap air tanah. Berbicara tentang hutan kota atau ruang terbuka hijau yang memiliki manfaat hidrologis dengan fungsi sebagai wilayah resapan air, maka hal ini seperti oase atau sebuah solusi
di tengah hiruk-pikuk pemukiman dan gedung yang membentang di Pulau Karimun besar ini. Rehabilitasi hutan dan lahan oleh Kementerian Lingkungan Hidup adalah salah satu dari jawaban untuk manfaat hidrologis yang dimaksud. Fungsi dan manfaat hidrologi hutan kota dan pohon dapat mengurangi air limpasan permukaan dan dengan demikian menguranginya besar arus sungai dari bagian hulu. Cara-cara utama dari setiap pohon dalam mengurangi air limpasan permukaan adalah dengan menyerap air hujan yang disimpan, sehingga fungsi hidrologis hutan dan pohon perkotaan semakin ditekankan sebagai perlindungan sumber daya air minum. Skema fungsi hidrologis pada tanah hutan dan perpohonan yang menutupinya mempunyai kemampuan mengatur tata air. Pada musim hujan, bisa menampung air hujan agar tidak langsung mengalir ke tempat lebih rendah sehingga mengurangi resiko banjir. Sedangkan pada musim kemarau, bisa menyediakan air tanah yang disimpannya untuk digunakan masyarakat. Oleh karena itu, BPDAS HL Sejang Duryangkang telah melaksanakan rehabilitasi hutan dan lahan di Kabupaten Karimun sejak 2010 silam hingga saat ini dan telah merehabilitasi hingga 906 hektar dalam kegiatan RHL Murni, RHL Mangrove, dan Hutan Kota. Seperti halnya di Kabupaten Karimun ini, rehabilitasi hutan dan lahan memberikan dampak yang cukup signifikan serta memiliki fungsi yang beragam. Mulai dari fungsi strategik sebagai solusi masalah perkotaan, fungsi antisipatif untuk mengatasi masalah lingkungan, serta fungsi rekreatif, di mana hutan kota melalui rehabilitasi hutan dan lahan dapat menjadi destinasi wisata yang memiliki pesona tersendiri. Kepulauan Riau sebagai provinsi di wilayah perbatasan tentunya tak luput dari permasalahan akan ancaman wilayah pesisir, seperti abrasi pada pantai, hantaman gelombang besar yang kuat pada beberapa musim, dan permasalahan lainnya yang terkait dengan ekosistem pantai. Oleh karena itu, BPDAS HL Sejang Duryangkang atas kekhawatiran akan hal tersebut, maka dilaksanakanlah kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan di wilayah utara Indonesia, yakni Kabupaten Natuna dalam bentuk penanaman mangrove di beberapa desa dan pesisir Pantai Natuna. Mangrove selain berfungsi sebagai wilayah perawatan ikan dan penyedia layanan ekosistem, mangrove juga memiliki peran sebagai pengatur, yakni menjaga ketahanan pantai dari ombak. Sehingga mangrove juga berfungsi sebagai bagian dari upaya mitigasi bencana. Mengingat Natuna sebagai sebuah wilayah dengan luas 98,84% lautan dan hanya 1,16% daratan, tentunya menjadi sebuah fokus akan pengelolaan pesisir yang baik yang melibatkan masyarakat melalui program RHL ini. Mangrove sebagai sebuah solusi untuk mengatasi masalah abrasi pada pantai juga memiliki fungsi ekologis untuk memelihara habitat pesisir yang hidup di dalam. Penanaman mangrove dalam program rehabilitasi hutan dan lahan penting dilakukan guna memberikan ruang hidup untuk ikan, udang, kepiting, dan lain sebagainya yang nantinya juga bermanfaat untuk masyarakat sekitar. Hingga saat ini, luas lahan yang telah direhabilitasi di Kabupaten Natuna sebesar 150 hektar dengan kegiatan berupa penanaman mangrove di berbagai desa. Kedepannya kegiatan ini akan terus berlanjut sebagai pemberdayaan masyarakat, edukasi masyarakat, hingga memberikan peluang ekonomi dengan semakin bertambahnya wilayah tangkapan bagi nelayan setempat. Perjalananku berlanjut menuju Kabupaten Lingga. Ya, sebuah kabupaten dengan julukan Bunda Tanah Melayu. Kabupaten Lingga sendiri berlokasi di selatan Kepulauan Riau yang berbatasan dengan Pulau Sumatera, yakni dipisahkan dengan lautan yang berdekatan dengan Provinsi Jambi. Berbeda dengan kabupaten lainnya, di Provinsi Kepulauan Riau, Lingga memiliki hutan yang masih asri dengan pesona alamnya yang masih terjaga. Potensi dan objek wisatanya 90% disumbang dari pesona alam, seperti dari sektor bahari hingga hutan wisata. Keindahan alam dan sebuah pesona adalah sebuah jawaban dari alam ketika kita mampu menjaga serta melestarikannya. Berbagai fungsi dapat dimanfaatkan untuk beragam kebutuhan hidup kita. Tak hanya dari sektor bahari,
Kepulauan Riau juga memiliki potensi alam berupa hutan yang masih tergolong asri. Seperti halnya di Kabupaten Lingga ini, hutan tak hanya menjadi sebuah kebutuhan esensial bagi masyarakat di kabupaten yang dijuluki Bunda Tanah Melayu ini. Ianya hadir dengan penuh pesona yang mampu memberikan kesan tersendiri sebagai destinasi untuk sebuah cerita di Provinsi Kepri. Lingga sebagai sebuah wilayah yang syarat akan warisan budaya Melayu, membuat Lingga kerap menjadi destinasi bagi setiap wisatawan yang mengunjungi Kepulauan Riau. Dengan beragam pilihan wisata seperti wisata bahari, budaya, hingga berwisata dengan menikmati alam dan hutan dengan pesonanya tersendiri. Di Lingga, tepatnya di Daik, aku memilih untuk mengeksplorasi hutan dengan keindahan yang terjaga di dalamnya. Di Lingga, aku ditemani oleh beberapa teman rimbawan yang juga tergabung dalam Kesatuan Pengelola Hutan atau biasa disebut dengan KPH. Kegiatanku di sini untuk mengetahui akan keberadaan hutan di Lingga yang mampu memberikan pasokan air bersih yang alami kepada masyarakat. Tak hanya di wilayah darat, melalui teman-teman rimbawan ini, aku juga diperkenalkan dengan mangrove yang telah mereka tanam sejak belasan tahun yang lalu. Tepatnya berada di pesisir sepanjang Tanjung Buton, Desa Mepar. Kini mangrove tersebut sudah tumbuh cukup tinggi mencapai 2 hingga 3 meter. Hal ini tentunya mendatangkan hasil yang signifikan, di mana para nelayan kini sudah mulai merasakan tangkapan yang cukup banyak di sekitar wilayah penanaman mangrove ini. Dengan kawasan hutan mencapai lebih dari 32.000 hektar, membuat Lingga memiliki pasokan air yang memadai bahkan berlimpah. Sehingga tak jarang jika Kabupaten Lingga kerap kita temui keberadaan air terjun yang juga dijadikan sebagai sebuah objek wisata. Keberadaan air bersih yang berlimpah bergantung pada sistem alam yang sehat. Salah satunya adalah hutan. Sebagian besar air di dunia ini disaring oleh daerah aliran sungai dengan komposisi hutan yang masih alami, sehingga kualitas air meningkat dan kuantitasnya juga terjaga. Hutan adalah penyedia jasa lingkungan. Salah satu jasa lingkungan yang mampu diberikan oleh hutan adalah pengendalian daur air. Tidak hanya sekedar menyediakan air bersih, akan tetapi hutan juga berperan dalam pengendalian erosi dan banjir. Daun dan ranting pohon berperan sebagai penghalau dalam proses intersepsi air hujan yang turun ke bumi, sehingga dapat mencegah air langsung turun ke tanah. Hutan memiliki kemampuan sebagai regulator air, artinya ia mampu mengatur, menyokong proses alami, dan menyediakan air bersih apabila ia dibiarkan tetap alami. Ia mampu menyimpan air di musim hujan, di mana ketersediaan air berlimpah. Ia juga mampu melepaskan air saat musim kemarau, saat di mana ketersediaan air sangat kurang. Hutan menjadi satu hal yang sangat vital terhadap persediaan atau pasokan air bersih bagi manusia. Ia mampu menyaring dan membersihkan air lebih baik dan lebih murah daripada sistem yang diciptakan oleh manusia. Oleh karena itu, atas kepedulian pemerintah terhadap kelangsungan lingkungan hidup, maka BPDAS HL Sejang Duryangkang telah merehabilitasi hutan dan lahan di Kabupaten Lingga hingga mencapai 180 hektar. Dengan semakin meningkatnya pemanasan global saat ini, kebutuhan akan adanya hutan sebagai sebuah penyangga kehidupan dan pengatur suhu bumi mutlak dibutuhkan. Pelestarian serta restorasi hutan tentunya menjadi pilihan wajib saat ini untuk dilakukan. Jangan hanya menjadi penikmat dan pecinta keindahan alam saja, namun ada baiknya kita saat ini peduli dengan alam, lestarikan lingkungan, jaga alam ini dengan sepenuh hati untuk nanti kita wariskan demi sebuah cerita di esok hari. Hari ini aku melihat berbagai cerita tentang bumi. Aku sadari mungkin sudah seharusnya kita menjadi pelestari. Tak mudah untuk tumbuh di setiap inci negeri ini. Namun bersama merawat bumi akan berbeda cerita di hari nanti. Bersaksilah hari ini untuk warisan kelak di hari nanti. Inilah kisah kami mewujudkan hijau di ujung negeri.